untuk Bapak Ibu semua. Rabu malam ke Majalaya, naik pedati bernostalgia. Bapak dan Ibu yang menjawab salam saya, semoga bersenang hati dan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Bapak Dr. Haji Muhammad Rusdan MPD. Yang kami hormati para camat dari Kecamatan Garut Kota, Karawang Kidul, Tanjung Kaler, Cilawu, dan Karangpawitan atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dari Kecamatan Garut Kota, Karawang Kidul, Tanjung Kaler, Cilawu, dan Karangpawitan. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Garut Kota, Ketua EKKS Kecamatan, Ketua MUI Kecamatan Garut Kota, Ketua TP PKK Kecamatan, Kepala Kelurahan Sekecamatan Garut Kota, Kepala Sekolah SMKN 11 Garut, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Garut, Kepala Sekolah SMPN 1 dan 2 Garut, Kepala PKBM, Kepala SLGN, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puja yang maha besar serta puji yang maha tinggi, marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah yang telah menciptakan kerajaan langit dan indah dengan benderang bintang-bintang dan hamparan bumi yang sejuk akan paru-parunya. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara Gerakan Masyarakat Masuk Satuan Pendidikan atau GEMAS dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak tetesan di pagi hari dan butiran pasir di tepi pantainya yang akan kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, untuk keberkahan acara ini marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Imas Jamilah SPD. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ibu Anita Estiani SPD PDIP, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, mohon izin berdiri, beserta Ibu Susi, yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakilinya, Bapak KUA Kecamatan Garut Kota, dan para tamu undangan sekalian, para bapak-bapak Korwil Bidang Pendidikan 5 kecamatan, Tanjung Kidul, Tanjung Kaler, Karangpawitan, Garut Kota, Cilawu, 5 besti Korwil. Kami selalu biasa disatukan dan setiap acara yang luar biasa, selalu kompak. Tidak lupa ini K2S yang hadir semua. Terima kasih K2S yang luar biasa, selalu solid, selalu kompak. Terima kasih. Sahabat tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para peserta Gerakan Masyarakat Masuk Satuan Pendidikan atau GEMAS yang diinisiasi oleh Dewan Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kasih pantun karena sudah bagus menjawab salam. Kemarin ke Surabaya, mau wisuda memakai toga. Hadirin yang menjawab salam saya, semoga menjadi ahli surga. Terima kasih.
Puji syukur dari Allah SWT kita bisa berkumpul di siang hari ini dan pada sehat walafiat. Kami haturkan selamat datang kepada seluruh peserta acara kemas ini. Kami ditunjuk sebagai koordinator acara di hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hapunten Pak Dewan, Pak Camat. Itu saja, selamat mengikuti. Semoga dengan mengikuti acara ini bertambah wawasan kita, bertambah berartinya pendidikan bagi anak kita. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi wa sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura kasih memakai batik, makan rambutan dicampur rujak. Terima kasih Ibu Korwil yang cantik atas sambutan yang begitu bijak. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Belu Kota kepada Yang Terhormat Bapak Rena Sudrajat SOS MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli salli wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut Alamalah dalam ini langsung Bapak Dr. Haji Muhammad Usmana beserta jajaran. Yang saya hormati rekan-rekan para korwil pendidikan di 5 kecamatan. Yang saya hormati rekan-rekan para camat. Ya, mungkin mohon maaf Pak Ketua Dewan Pendidikan karena kebetulan Camat Cilawu sedang mengikuti pendidikan kepemungan di Jakarta sehingga tidak hadir. Kebetulan juga Camat Kampung Kaler, Kampung Kidul saat ini juga sedang ada kegiatan di Jakarta, dan kebetulan juga Camat Karangpawitan ini kebetulan juga ada kegiatan sehingga permohonan maaf rekan-rekan para camat tidak bisa hadir secara langsung. Yang saya hormati rekan-rekan para kepala KUA di 5 kecamatan, termasuk rekan-rekan para kepala desa, para kepala kelurahan, ya, perwakilan kepala SD, SMP, SMA, K2S dan Ketua PPWKK serta hadir yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini ya, di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara kegiatan sosialisasi Gemas, gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan ya di GOR PGRI Garut Kota, tentunya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para tabi'in sampai kepada kita sekalian, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin amin. Permohonan maaf mungkin Pak Ketua Komite dan juga tamu undangan, suara saya lagi sakit Pak. Beliau saya dan juga kalau tidak ingat dari kegiatan, betul saya mohon maaf lagi sakit, jadi sehingga mungkin mohon maaf suara saya ataupun tidak jelas kayak gitu. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, mungkin saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Korwil Garut Kota, karena kebetulan Kecamatan Garut Kota menjadi koordinator berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan saat ini, di mana kami alhamdulillah dengan para camat mengundang semua unsur yang tercantum sesuai dengan dalam
undangan ataupun surat dari Pak Sekda. Ya, ini kurang lebih kami sebetulnya mengundang sekitar 130 orang. Alhamdulillah saat ini sudah hadir kurang lebih 105 orang dari seluruh berbagai unsur, baik itu dari unsur pendidikan, KUA, PKK, dan lain sebagainya. Ya, tentunya kami atas nama tuan rumah juga mengucapkan selamat datang, ya, dan juga permohonan maaf atas penerimaan ataupun tempat yang kurang berkenan. Ya, jadi permohonan maaf, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dan hikmah daripada kegiatan yang akan kita laksanakan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Ketua Dewan Pendidikan, bisa sampaikan sedikit mungkin gambaran terkait dengan capaian tingkat pendidikan ataupun tingkat pendidikan yang melanjutkan sekolah. Secara garis besar untuk tingkat SD ke SLTP ini alhamdulillah berdasarkan hasil pantauan dan juga laporan dari Korwil Pendidikan Garut Kota, wabil khusus Garut Kota ini kita mencapai 100% dari sekolah dasar ke SLTP, walaupun juga ada yang ke sanawiyah. Ya. Untuk SLTP ke SLTA memang kita bervariasi. Ada yang 98, 95, ya intinya untuk capaian pendidikan untuk melanjutkan SLTP ke SLTA itu kurang lebih di atas 90%. Terus juga yang selanjutnya perlu juga disampaikan bahwa pendidikan ini memang merupakan salah satu fondasi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa. Ya, apalagi ketika kita dihadapkan dengan harapan besar di bangsa Indonesia di tahun 2045 bahwa dengan banyaknya usia produktif dan juga termasuk anak usia sekolah, ini Indonesia di tahun 2045 ini akan menjadi Indonesia emas. Tapi tidak semudah itu, ya, karena ketika generasi-generasi muda ataupun usia-usia produktif, apalagi anak usia sekolah ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan tinggi, ini tidak untuk kemungkinan. Tahun 2045 kita masuki era globalisasi, bukan hanya bersaing dengan sesama bangsa Indonesia ataupun Asia Tenggara bahkan Asia, tetapi juga persaingan akan bersaing dengan seluruh bangsa dunia. Pendidikan merupakan salah satu syarat penting buat kita, ya, untuk bagaimana ketika Indonesia ini akan mencapai menjadi Indonesia emas. Ya, ketika kita tidak kalah bersaing, apalagi dihadapkan dengan situasi kondisi saat ini, di mana tingkat indeks pertumbuhan manusia di Kabupaten Garut kita ini masih cukup rendah. Ya, salah satunya di sektor pendidikan saja contohnya, kita masih di bawah Provinsi Jawa Barat, bahkan di bawah nasional. Nah, bagaimana ketika kita menatap ke depan di tahun 2045, kalau IPM di Kabupaten Garut ini masih rendah, IPM bangsa Indonesia ini masih rendah, maka jangan sampai ketika kita ini bagaimana menjadi penonton di rumah sendiri, ya, karena kita sangat kalah bersaing. Oleh itu tidak barang tentu saya atas nama pemerintahan kecamatan khususnya, ya, mengucapkan apresiasi kepada inisiasi Dewan Pendidikan dengan adanya program Humas. Ya, bagaimana ketika program Humas ini bahwa pendidikan bukan merupakan program dinas pendidikan saja. Ya, pendidikan ini harus disupport, harus didukung oleh semua stakeholder, semua unsur. Ya, karena di sini kenapa PKK juga ada, di mana Pokja 2 itu membidangi kaitan dengan pendidikan. Bagaimana mungkin juga KUA juga sama, ya, apalagi para unsur-unsur pendidikan. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan adanya program Humas ini, bagaimana pendidikan ini disupport, didukung oleh semua pihak, semua stakeholder,
bahkan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Ya, bagaimana ketika mungkin ke depan desa, kelurahan itu juga bisa melakukan musyawarah-musyawarah ya dengan masyarakat, dengan RT, RW, dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dan kelurahan, ya bagaimana mungkin bisa ikut mensosialisasikan, ikut menghimbau ya agar supaya masyarakat ini terus melanjutkan pendidikan, karena tingkat pendidikan ini juga bisa menentukan masa depan bangsa. Ya, oleh sebab itu kami khususnya mengapresiasi kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Garut yang sudah meluncurkan program Gemas, ya sehingga mudah-mudahan ya sosialisasi ini bisa menjadi bekal, bisa ditindaklanjuti ya oleh semua unsur, baik itu PKK, desa, kelurahan, ya termasuk kantor urusan agama dan seluruh pihak. Ini agar bagaimana bisa mengajak, menghimbau agar masyarakat ini bisa terus melanjutkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian ya, kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan di Kecamatan Garut Kota untuk 5 kecamatan dengan cara resmi dimulai. Mudah-mudahan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita sekalian. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kecamatan kita yang atas sambutan juga mendukung acara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Asep Mukti SPD. Kepada Bapak Haji Asep Mukti dipersilakan. Izin Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada hadirin semuanya, kami akan membacakan doa sesuai dengan keyakinan ajaran Islam, dan bagi yang selainnya dipersilakan untuk disesuaikan dengan agama yang kepercayaan masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abbi ni'amah wa yu'abbi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan. Semoga acara yang akan kami laksanakan ini selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berkatilah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti acara ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti acara ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma aghnina bil ilmi, waj'alna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa zammilna bil afiyah. Allahumma bika asbahna, wa bika azalna, wa bika nahya, wa bika namut, wa bika ilaika nusyur. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istibabah, wa arinal batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa ta'atika.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu yang saya hormati, dengan selesai dibacakan doa, maka selesai pula seluruh rangkaian acara pembukaan pada hari ini. Dan untuk acara inti, yaitu sosialisasi tentang emas, akan saya serahkan sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indeks Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Susilawati, Bendahara Dewan Pendidikan. Kebetulan hari ini ditugaskan untuk sosialisasi. Kami bersama Ketua Dr. Maman Rusmana MPD ditugaskan di Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Tarogong Kaler, Kecamatan Cilawu, dan Kecamatan Karangpawitan. Di sini sebelum dimulai untuk sosialisasinya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Garut Kota, Parena, juga Camat Cilawu, Camat Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, dan Karangpawitan, juga Garut Kota ya. Para korwil juga di sini yang mewakilinya. Di sini yang saya lihat cuma ada 3 korwil ya. Korwil Garut Kota, Korwil Cilawu, dan Tarogong Kidul. Mungkin yang korwil yang lainnya diwakili. Juga di sini ada forum kepala sekolah, para kepala desa, juga kelurahan, ya, kepala desa, Pak Lurah di sini juga mungkin ada juga yang mewakilnya. Saya cuma lihat dulu di Jayawaras ya, Pak Lurah, Pak Agus yang saya lihat tadi, yang lainnya saya belum kenal. Alhamdulillah ada di sini. Juga ada dari KUA, MUI, dan lainnya. Sebelum dimulai, saya mau mengabsen dulu perwakilan-perwakilannya supaya menjadi catatan buat kami apresiasi dan respon sosialisasi ini. Karena ini diketahui oleh Pak Sekda juga sebagai laporan kepada PJ Bupati, saya harus mengabsen dulu sejauh mana partisipasinya, yang diundang itu kehadirannya. Saya minta mohon maaf izin acungkan tangan saja, berarti termasuk yang mewakili yang tadi saya sebutkan. Kecamatan Garut Kota, mohon izin. Ya, kebetulan beliau adalah guru saya waktu SD dan sekarang ketemu. Tetap sehat, Bu. Tarogong Kidul. Ya, Tarogong Kidul, alhamdulillah. Tarogong Kaler, alhamdulillah. Cilawu, alhamdulillah. Cilawu juga ada banyak. Karangpawitan, wah banyak juga mengalahkan Garut Kota seimbang. Mungkin karena udah punya mall ya sekarang Karangpawitan, jadi pulangnya bisa ke sini mall dulu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya yang menyisihkan waktunya meluangkan ke acara ini. Selanjutnya kami serahkan langsung untuk narasumbernya kepada Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dr. Haji Maman Rusmana MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah diri kamu dipayun. Pilih kamu ngantuk Pak, terus ngantuk. Biasanya ya kita di mana semua kekoleran. Ayeuna kedah kupingkeun nanti kena martos. Mugi maklum sadayana. Margi enjing-enjing tadi dibayong-bayong. Bayong-bayong nikmat. Kumagi kepada semua guru upami langgeng dan biasa kali kena aja. Punten pada ngali kembali.
Bebas ya. Ibadah seresna nostalgia. Setelah 15 tahun meninggalkan Pemda Garut. Pemda Garut teh struktural ya. Karena saya pernah menjadi guru 7 tahun di daerah Kusipan. Masuk ke Pemda Garut tahun 2000 sampai dengan 2009 keluar dari Kabupaten Garut masuk ke Dikti 32 Dikti atau Guru Kooperatif. Hari ini setelah 15 tahun baru ketemu lagi dengan bapak-bapak. Ya kalau bapak lupa, saya lupa, itu mohon maklum saja. Tadi murid, akhirnya terus datang guru. Tadi guru, akhirnya terus datang pejabat tinggi. Apunten. Bapak dan Ibu, kembali kita ke masalah yang akan kita bahas, yaitu tentang gerakan masuk satuan pendidikan. Banyak yang bertanya apa itu artinya. Nanti saja dengarkan, lihat pada saat sosialisasi. Mungkin ada perkiraan yang tepat, mungkin juga ada perkiraan yang tidak tepat. Program ini sebenarnya sudah dirancang 5 tahun sebelum sekarang. Artinya pada saat kami dilantik Dewan Pendidikan tanggal 19 Desember 2019 ya, membuat Rensa. Dalam Rensa itu ada 5 program pembinaan yang sasarannya komite sekolah dan sekolah. Kalau pengawasan itu ke dinas pendidikan. Pembinaan selama 5 tahun. Di tahun pertama kami mempunyai program konsolidasi organisasi. Pada waktu itu Anjang Sono ke semua kecamatan dikeliling ya. Kebetulan pada waktu itu zaman Covid Pak. Kami tetap mengadakan silaturahim dengan para pejabat pendidikan yang ada di kecamatan. Yang kedua, revitalisasi organisasi tahun 2021. Revitalisasi organisasi setelah kami mendapatkan informasi dan juga berdasarkan kunjungan ke daerah, banyak komite sekolah yang tidak sesuai dengan aturan. Baik dalam kinerja ataupun pada pemilihan pengurus. Mohon maaf ya. Ada komite sekolah yang seumur hidup. Ada komite sekolah yang 20 tahun tetap saja di sekolah itu. Akhirnya pada tahun 2021 kami mengadakan revitalisasi. Pemasyarakatan aturan-aturan yang berkaitan dengan komite dan dewan pendidikan. Dan pada waktu itu alhamdulillah semuanya mengerti, dan pada saat itu berdasarkan persetujuan Bupati diputihkan. Kecuali yang 3 tahun baru dibentuk. Yang 5 tahun, yang 10 tahun, yang 20 tahun diputihkan menjadi SK baru. SK penetapannya dari kepala sekolah. Tetapi pada waktu itu pakai persyaratan yang sudah 20 tahun juga boleh diangkat kembali. Tapi catatan ke depannya hanya 3 tahun. Atau dipilih kembali 6 tahun bagi yang memang baru. Tapi kalau yang sudah 20 tahun, yang sudah 5 tahun, ya 3 tahun ini mohon dengan kearifan bisa diganti dengan generasi baru. Lalu pada tahun ketiga peningkatan SDM 2022. Ternyata tidak semua anggota komite sekolah itu berlatar belakang profesi pendidikan. Ada yang dari pengusaha, ada yang dari budayawan, ada yang dari luar daerah dan sebagainya. Meskipun sebagian besar yang tadinya berlatar belakang pendidikan, tapi dia belum tentu pakar pendidikan. Diadakanlah diklat pada waktu itu. Diklatnya bersama-sama dengan Disdik, bahkan banyak yang memberikan materi itu justru dari Disdik. Lalu yang keempat, uji coba model partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Ini diuji cobakan
di 5 kecamatan. Yang kami teliti ya, dua program. Yang pertama, pendataan berdasar kewilayahan, dan yang kedua, partisipasi masyarakat, model partisipasi untuk mengembangkan pendidikan. Yang uji coba partisipasi gagal. Tadinya di kecamatan itu kan ada instansi vertikal, contohnya Kemenak dengan KCD 2 provinsi, Kemenak di bawah pemerintah pusat, sedangkan SMP dan SD itu di bawah Pemda Kabupaten. Kadang-kadang instansi itu lebih disiplin kepada atasannya daripada kepada wilayah, sehingga si data itu lebih mementingkan ke instansi di atasnya daripada camat yang sebenarnya yang punya kewenangan di daerah itu. Lalu data itu dikumpulkan, ternyata gagal. Kenapa gagal? Datanya dari sekolah atau dari madrasah, padahal untuk menghitung indeks pendidikan. Kalau menghitung indeks pendidikan, pendataannya harusnya dari keluarga. Contoh, yang berbatasan dengan Tasik, sekolahnya itu meskipun KTP Garut, tapi sekolahnya ke Tasik, tidak akan tercatat di sekolah yang ada di Garut. Gagal. Tadinya mau tahun ini, tapi tahun ini ternyata kami tidak memungkinkan. Nah, akhirnya mungkin nanti dilanjutkan oleh Dewan Pendidikan yang akan datang, karena kami hanya sampai dengan tahun ini, Desember itu sudah ada Dewan Pendidikan yang baru. Lalu yang kelima, penerapan model partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Ini sebenarnya diuji cobakan juga di 5 kecamatan itu, tapi pada waktu itu terbatas sekali. Tidak mungkin berhasil kalau masyarakatnya hanya masyarakat pendidikan. Artinya hanya sekolah saja yang mensosialisasikan, hanya instansi yang bersangkutan saja yang mensosialisasikan. Padahal yang butuh sekolah itu siapa? Yang butuh sekolah pemerintah atau masyarakat? Masyarakat. Sekarang kalau ada sekarang PPDB, sibuk sekolah menjadi panitia. Masyarakat tenang-tenang saja. Sibuk itu kalau anaknya mau sekolah atau anaknya mau lulus. Yang lain, yang mereka kurang perhatikan. Padahal masyarakat itu mempunyai organisasi masyarakat yang lebih banyak. Itu mungkin latar belakang dari munculnya gerakan masyarakat Satuan Pendidikan. Apa itu gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan atau GEMAS? GEMAS itu ada 2 arti. Yang pertama akronim, ya, dari gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan. Yang kedua GEMAS. Kalau di bahasa Sunda biasanya disebut gemes. Aduh, mereka gemes, kemudiannya resah. Bisa diterima ibu bapak? Ya, kalau ditolak juga nggak apa-apa. Anggapan saya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan gerakan masyarakat merupakan aktivitas masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mendukung suatu program kegiatan. Jadi aktivitas masyarakat apa saja, di mana saja, apabila dilakukan secara sukarela mendukung suatu program. Program di sini adalah program pendidikan. Sedangkan masuk satuan pendidikan, hasil kegiatan tersebut masuk atau mewarnai kontribusi pada sasaran, yaitu pada pendidikan.
Jadi yang masuk itu bukan orangnya. Apa cuma gerakan masuk satuan pendidikan mengketekkan abri. Sahawayan sapolapun atau berasa bisa masuk. Ada yang sopan, ada yang tidak dan sebagainya. Nah, jadi yang masuk itu bukan orangnya, tapi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di bidang pendidikan akan mewarnai sekolah itu. Yang tadinya kurang murid sekarang jadi banyak, yang tadinya banyak yang drop out sekarang jadi tidak ada. Itu yang dimaksud dengan gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan atau HIMAS. Dapat dipahami Bapak-Bapak? Dapat dipahami? Tidak paham apa-apa yang mesti bisa melaksanakan, karena tidak akan ada ujian ya. Bagaimana supaya meningkatkan stabilitas peserta didik? Nah, di sini ada stabilitas. Stabilitas berasal dari kata stabil. Stabil itu berarti seimbang. Kita punya mobil, anginnya atau 4 rodanya itu terisi dengan baik, stabil. Kompresor hiji itu stabil lagi ya. Jadi stabil pada saat kita menggunakan kendaraan yang stabil ini. Keadaannya seperti itu. Ganti mobil dengan mobil yang baru. Yang tadi sudah 10 tahun atau 20 tahun, ini mobil baru. Pas begitu pakai, aduh, enak sekali, stabil. Mobil yang tadi tidak stabil, padahal pada waktu dia menggunakan stabil. Jadi stabil dalam tingkatan kestabilan. Mungkin pada waktu sekolah ini lulus 70%, stabil. Karena tadinya hanya 50%. Tapi dengan belajar dengan baik 100%. Berarti stabilitasnya itu ada yang 100%, ada yang 70%, ada yang 50%. Jadi stabilitas adalah ukuran untuk mencapai kestabilan. Kalau stabilisasi, upayanya gerakan masyarakat masuk sekolah itu stabilisasi. Variabel, ya. PPDB, variabel stabilitas peserta didik. Yang kedua, dropout. Yang ketiga, lulusan. Dan yang keempat, melanjutkan. Ini variabelnya. Sekarang indikatornya. Apa indikator dari stabilitas peserta didik? Yang pertama, PPDB. Dikatakan stabilitasnya naik apabila setiap tahun meningkat. PPDB kalau sekarang 100, ya tahun depan 110. Kalau 105 atau 95 tidak akan stabil. Yang kedua, ya, indikatornya angka dropout atau pindah menurun. Angka dropout dan atau pindah menurun. Jadi angka dropout itu harusnya tidak ada, minimal menurun. Kalau PPDB naik, kalau itu harus turun. Akibat pindah atau memang angka penduduk itu menurun. Angka pindah ada dua. Mungkin karena orang tuanya atau keluarga pindah, mungkin orang tua mungkin sekolah ini tidak begitu bagus. Ini harus dipindahkan. Itu berarti upaya sekolah yang harus didirikan kualitas. Yang ketiga, lulusan sama atau lebih dari PPDB. Kalau waktu kelas 1-nya 200, maka nanti lulusan kelas 6-nya itu harusnya 200. Atau lebih itu apabila ada pindahan dari yang lain. Tidak boleh kurang. Atau kestabilannya, kalau kurang berarti stabilitas tidak tercapai. Dan keempat, semua lulusan melanjutkan. Jadi jangan sampai ada yang tidak lanjutkan. Nah, ini akan terjadi pencapaian stabilitas peserta didik, baik tingkat sekolah, madrasah
tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi dan seterusnya. Sekarang apa gerakan yang dilakukan Gemas ini? Pertama motivasi, yang kedua jaga, yang ketiga tuntas, yang keempat lanjut. Motivasi artinya meningkatkan kembali motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anggota keluarganya. Kemungkinan sekarang kenapa ini menjadi menurun, apakah masalah ekonomi atau masalah lingkungan dan sebagainya. Yang kedua menjaga supaya tidak terjadi lagi anak yang tidak tuntas belajarnya atau drop out. Yang ketiga tuntas, belajar sampai tuntas atau sampai lulus. Dan lanjut artinya semua peserta didik harus melanjutkan kepada pendidikan yang lebih tinggi. Jadi nanti apa yang dilakukan oleh gerakan masyarakat masuk serta pendidikan ini memotivasi masyarakat, menjaga masyarakat, menuntaskan pendidikan masyarakat dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Secara kegiatan, memotivasi itu ke masyarakat umum, ke siapapun, dari mulai bayi sampai kakek-kakek perlu dimotivasi untuk pendidikan. Dan pendidikan itu merubah perilaku kepada yang lebih baik. Tapi sasaran kita itu terutama kepada peserta didik. Melalui apa? Melalui kegiatan masyarakat. Ada rapat di desa, ada rapat di RW, ada majelis taklim, ada kegiatan PKK, ada kegiatan kepemudaan. Masukkan unsur-unsur pendidikan yang tadi. Lalu menjaga orang tua yang anaknya atau siswanya rentan putus sekolah. Sekolah punya catatannya, komite sekolah bertanya masyarakat di mana saja, bimbing atau bina orang tua yang anaknya rentan untuk keluar sekolah atau drop out. Tuntas artinya sekolahnya harus sampai lulus, harus sampai lulus. Kalau di kampung dulu karena panen atau skala sedang muda itu sekolah, atau karena orang tua yang bekerja kemana dia sampai tidak selesai sekolah. Diharapkan semuanya ini bisa selesai. Nah ini adalah dengan mengadakan rapat orang tua kelas akhir. Jadi komite coba mendata ya, siapa saja yang kira-kira mengakibatkan anak itu tidak tuntas sekolah. Dan yang terakhir sasaran kegiatan dalam Gemas itu melanjutkan yaitu orang tua yang anaknya di kelas akhir, SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12 itu diberikan pembinaan. Pembinaannya di mana? Di lembaga organisasi masyarakat, di PKK, di pengajian, di kegiatan kepemudaan dan sebagainya dan sebagainya. Apakah boleh Pak membuat kegiatan baru khusus umpamanya untuk membina masyarakat agar menyekolahkan anaknya agar tidak drop out, agar sampai lulus? Boleh saja, silakan. Tapi menurut kami dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat kalau dimasukkan ke sana ini tetap akan berhasil. Ya. Nah ini potret ya. Potret Kabupaten Garut ya. Sekolah dasar itu dengan madrasah ibtidaiyah ya. Siswanya atau peserta didiknya 314.014. Sedangkan SMP 148 SMP madrasah sanawiyah juga 148.660 orang. Bapak-bapak tidak boleh bertanya, Pak asalnya angka ini dari mana? Saya tidak bisa jawab, tapi juga mudah menjawab. Pasti dari distrik dan Kemenag. Itu kita tidak sembarang memasukkan data. Nah, lalu SMA, SMK, SMB ini dari KCD, ya. Juga dari Kemenag.
banyaknya 134 ribu 101 orang. Jadi dilihat dari persentase ya, dari SD ke SMP itu yang di SMP hanya 48%. Murah, namanya besar. Tapi kalau lihat SMP ke SMA atau madrasah aliyah ke MA dan sebagainya, nah, ini 90%. Ini kan 10%. Jadi agak apa namanya? Timpang. Masuk akal timpang enggak? Begitu mah berenang anu di SD kurang semangat untuk melanjutkan bisa saja. Beda waktu mempengaruhi. Nu di SD mah, nu di madrasah ibtidaiyah, 314 itu 6 tahun. Jadi untuk mencapai itu 6 tahun. Sedangkan kalau di SMP atau SMA berapa tahun? 3 tahun. Itu mempengaruhi. Nu ieu mah genep ribu teh genep tahun, anu ieu mah genep ribu teh 3 tahun, berarti bisa 12 gitu. Jadi ini kalau mau tidak jauh bedanya, SD 12 tahun kan? Bukan SD 12 tahun kan? Apa? SMP, SMA 6 tahun kan? Sampai itu 6 tahun. Jadi itu mempengaruhi sekali. Ini tahap kegiatan Kemas ya. Kemarin tanggal 6 kita mengadakan sosialisasi tingkat kabupaten, yang hadir adalah para pejabat dan juga ya. Nah, pada hari ini kita berkumpul dalam sosialisasi tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan pasti yang hadirnya dari desa, selain yang mewakili desa. Contohnya PKK kecamatan, anggotanya itu kan ada di desa. Nah, lalu tahap ketiga bukan lagi sosialisasi, tapi sudah pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi kalau nanti PKK akan mengadakan kegiatan, nanti ada kegiatan posyandu satu kecamatan, lebih baik masukkan saja ini kegiatan Kemas, boleh. Dari mana narasumbernya banyak Bu? Mau dari SMP, mau dari SMA, kami pun kalau diundang boleh datang. Tanpa minta ongkos Pak, saya pasti datang. Tadi pesertanya harus 200 orang lebih. Datang itu capek-capek ke 50 jelema aja. Nah, contohnya gitu. Atau kegiatan kepemudaan, atau kegiatan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, disisipkan kegiatan itu boleh saja. Jadi satu lagi bahwa pelaksanaan di desa dan kelurahan itu bukan lagi sosialisasi, tapi pelaksanaan kegiatannya. Terakhir ini Pak, terakhir ya, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Peserta didik itu diproses dalam penyelenggaraan pendidikan, yang dalam hal ini yang utamanya adalah pendidikan formal maupun non formal. Lalu dalam proses penyelenggaraan pendidikan itu ada 2 faktor yang menentukan keberhasilan. Yang pertama dari unsur komite sekolah, masyarakat atau ormas umum, dan pemerintah setempat. Sedangkan yang kedua, ini ministerial dan fungsional pendidikan. Yang di dalamnya itu ada Distrik, ada Kemenag, ada KCD, ada guru dan pengawas. Jadi kalau yang di atas komite sekolah, masyarakat, ormas, pemerintah setempat, itu adanya di kuantitas pendidikan atau akses atau indeks. Kalau suatu kabupaten, kecamatan
desa, angka partisipasi peserta didiknya atau juga peserta didiknya itu rendah, siapa yang salah? Apakah aparat sekolah atau masyarakat setempat? Siapa yang salah? Masyarakat setempat. Siapa yang mau sekolah? Masyarakat. Kalau begitu Pak, enak. Sekarang kita menjadi ada fungsional pendidikan itu di sini Kemenak, KCD, guru dan pengawas itu yang meningkatkan kualitas pendidikan. Namun baru udah bodoh, salah pun sekolah, guru itu ngajar orang baik. Tapi kalau siswa sedikit, masyarakat yang mau menyekolahkan mudah. Padahal kita untuk anak masyarakat ini bisa diterima enggak? Nah, akhirnya keluar ya, indeks pendidikan atau akses atau kuantitas, sedangkan kualitas atau mutu. Jadi meningkatkan pendidikan itu ada dua faktor. Pertama, indeks pendidikan atau kuantitas ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Sedangkan kualitas pendidikan ditentukan oleh lembaga pendidikan. Cukup Pak? Cekap? Nuhun pemerintah ya bertarusan. Ya naon-naon pikirangan anu aya dina program ieu pendidikan tiasa diperbaiki. Mangga Ibu Susi lanjut belajar. Pemaparan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut begitu gamblang mengenai gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan Dimas. Jadi garis bawahi yang namanya gerakan itu kita bersama-sama ya, bersama-sama bergerak, bersinergi semua elemen karena sesuai dengan amanat undang-undang mencerdaskan bangsa. Jadi pendidikan itu bukan monopoli pemerintah, tapi ada peran serta masyarakat yang peduli pendidikan. Di sini tadi kuncinya motivasi, jaga, tuntas, dan lanjut. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Di sini dibuka satu sesi 3 pertanyaan. Di sini ada Pak Camat, nanti pertanyaan juga bisa ditujukan ke Pak Camat. Karena Pak Camat yang punya masyarakat. Kami Dewan Pendidikan tidak punya masyarakat. Jadi kalian ini harus bersinergi antara pemerintah dengan lapisan masyarakat juga stakeholder yang ada di sekolah-sekolah. Silakan untuk pertanyaan. Karena saya perempuan, saya menginginkan perempuan dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan. Saya Hamzah dari MTS Darun Najah di Cilamu. Berkaitan dengan Gemas ini, yang saya tanyakan ada 2. Mungkin yang pertama, sejauh mana peran pemerintah daerah dalam hal ini Bapak atau Ibu Camat, kemudian Bapak atau Ibu Kepala Desa atau Lurah berkaitan dengan program ini. Perannya seperti apa yang mungkin bisa dikoordinasikan atau diselaraskan dengan kegiatan baik dari komite ataupun dari sekolah atau satuan pendidikan. Terutama berkaitan dengan pemberdayaan satuan pendidikan di wilayahnya atau pengembangan, peningkatan mutu, peningkatan kualitas dari sekolah yang ada di lingkungannya. Karena mungkin beberapa sekolah di wilayah khususnya di Kecamatan Cilawu itu juga kan menerima peserta didik dari luar kota atau dari lintas kecamatan, bahkan
mungkin dari lintas provinsi. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan Gemas ini juga, apakah terdapat aturan resmi atau aturan yang baku berkaitan apakah itu PRS apapun undang-undang atau apapun, sebagaimana dulu mungkin ada wajar lintas 9 tahun. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin nanti kalau kurang jelas bisa diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hakim dari MTS Darul Najah Cilawi. Ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan. Ini merupakan sebuah pengalaman saya secara pribadi waktu saya selaku kepala kelurahan di Jaya Waras. Banyak warga masyarakat yang secara langsung datang ke kelurahan untuk membantu, dengan mana putra-putri tersebut merupakan memang orang yang cerdas, Pak. Orang cerdas. Pertama, kami akan menyampaikan terkait dengan masalah yang tadi disampaikan. Insya Allah kami selaku kepala kewilayahan baik kepala desa maupun lurah, karena memiliki warga masyarakat dan kelurahan, jelas kami akan berkolaborasi. Tapi dalam artian bukan kami terus bahwa minta data dari tingkat kelurahan, tetapi kami semua ingin melibatkan semua stakeholder yang ada di tingkat kelurahan. Bagaimana untuk meningkatkan IPM di Kabupaten Garut ini, khususnya di tiap pemerintah desa maupun kelurahan, karena itu merupakan sebuah indikator untuk kemajuan di tingkat kabupaten. Pertama, barangkali saya ingin menyampaikan, kalau melihat daripada apa yang disampaikan oleh Pak Dokter memang sangat bagus sekali, Pak. Tetapi realita di bawah tentunya kita juga harus melihat kultur dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Kalau kami dengan para kepala desa, para lurah, Pak Camat jelas sudah bisa melihat kondisi masyarakat yang sebenarnya, Pak. Pertama, apakah ada berupa fasilitas semacam uang bangunan gratis, Pak? Mulai daripada SMA, SMP, SD seperti itu. Nah, SD kalau tidak ada seperti itu. Kedua, ya memang SD tidak ada, mohon maaf, sekeceplosan nanti SD dan SMP. Kedua, terkait dengan permasalahan bagaimana, apakah bisa, Pak, ketika kami mensosialisasikan ke masyarakat, terutama bagi warga masyarakat yang menengah ke bawah, Pak, karena masalah ekonomi, untuk memberikan semacam beasiswa bagi warga masyarakat anak sekolah yang tidak mampu, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ketika anak ingin masuk sekolah karena terkendala sesuatu hal, seolah-olah anak tersebut tidak ingin bersekolah, seperti itu. Apakah ada? Nah, selanjutnya perlu adanya pengawasan. Karena ketika sosialisasi Gemas kami melibatkan semua stakeholder, semua komponen yang ada, tentunya komite sekolah juga perlu adanya pendampingan. Kemarin kami juga, mohon maaf ini Bu, bukan sebuah curhatan, memang tanggung jawab kami. Kami kemarin bersilaturahmi dengan kepala sekolah SMP 5 karena ada salah satu warga kami yang tidak mampu, Pak, untuk mendapatkan pakaian. Nah, kami datang langsung, mohon maaf, karena kami berbicara bukan berbicara di luar konteks, tetapi kami berbicara secara birokrasi. Dan kami tidak akan berbicara yang jauh-jauh. Bagaimana mengupayakan warga masyarakat kami yang ingin sekolah bisa gratis dan bisa untuk mendapatkannya. Jadi jangan sampai sebuah slogan ketika permasalahan ini kami harus berkolaborasi dengan semua pihak. Kenyataannya ketika kami langsung berkoordinasi malah ada sebuah problematika yang terjadi. Jadi mohon apabila ada sesuatu terjadi, kami mohon kiranya kepada komite maupun pihak yang lainnya, mari kita bersama-sama untuk duduk dan mencari sebuah sinergi sehingga tujuan kita bisa tercapai, itu barangkali. Jadi kami insya Allah apa yang disampaikan, tanggung jawab kami selaku kepala kelurahan siap untuk menyampaikannya. Dan karena kemarin itu juga waktu sebelum COVID-19 kami dengan Korwil waktu itu pernah mendata anak putus sekolah, Bu. Ketika kami mendata anak putus sekolah, wadahnya tidak ada, mau dibawa anak kemana, Bu? Bapak. Nah, itu barangkali mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan sebuah pencerahan sehingga nanti IPM di Kabupaten Garut bisa baik, termasuk sasaran tujuan daripada Gemas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya sekarang Pak, yang begitu gembleng, emang
baiknya satu lagi sesi pertama ingin dari ibu-ibunya, mana ibu-ibunya? Biasanya ibu yang banyak curhat gitu, terkendala di sekolah yang berhubungan dengan pembiayaan atau apa ya. Ada ibu-ibu ada nggak sih kesempatan dulu? Oh, itu ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya mewakili tim penggerak PKK Kecamatan Karangpawitan. Dalam hal ini tadi Bapak PKK juga kan salah satunya diminta untuk turut serta Pak ya mendukung program gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan. Nah ini mungkin sekedar untuk diketahui Bapak dan Ibu bahwa di dalam tim penggerak PKK kita memiliki berbagai program Pak. Salah satunya di dalam kelompok kerja atau Pokja 2. Di sana ada program unggulan PKK yang disebut dengan Gelari Pelangi Pak. Nah untuk Gelari Pelangi itu sendiri Bapak, yang dimaksud dengan Gelari Pelangi adalah gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi. Di mana dalam kegiatan ini tim penggerak PKK di sana bertugas untuk mendorong masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan keterampilan dalam bidang ekonomi. Nah, namun di sini Bapak Ibu berdasarkan hasil Pak, kalau pembinaan ke daerah-daerah gitu. Di mana dalam program Gelari Pelangi ini Pak, ada beberapa program seperti gerakan Gemar Membaca, gerakan literasi, atau Rumah Dilan. Nah, Rumah Dilan itu rumah pendidikan dan keterampilan. Mohon maaf kalau di dalam PKK memang banyak singkatan-singkatannya, banyak akronimnya gitu. Nah, untuk terlaksananya program itu, Pak, salah satunya mesti ada wadah ya, mesti ada wadahnya gitu untuk menampung kegiatan masyarakat. Nah, dalam kegiatan Gemar Membaca, salah satunya Pak, kita membutuhkan TBM atau Taman Belajar Masyarakat. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kader PKK atau ibu-ibu PKK ini tidak bisa menjalankan program kalau misalkan tidak bersinergis dengan pihak-pihak yang lain, pemangku jabatan yang lain yang memang dapat memfasilitasi adanya program tersebut. Mungkin dari sosialisasi gerakan masyarakat yang masuk satuan pendidikan ini mungkin bisa salah satunya dikolaborasikan mungkin dengan program-program yang terdapat dalam PKK gitu. Nah, salah satunya tadi Pak Bu, kita membutuhkan wadah gitu untuk mengembangkan atau untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan tersebut. Mustahil kegiatan itu akan terlaksana kalau tidak ada wadahnya. Minimal dalam satu desa itu ada satu TBM, misalkan seperti itu Bapak dan Ibu, ada satu rumah pendidikan, ada satu rumah pendidikan keterampilan yang memang mewadahi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang memang butuh sekolah juga. Nah, mungkin di sana Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Karangpawitan, dari PKK Kecamatan Karangpawitan. Terima kasih kepada Ibu Istiqomah dari tim penggerak PKK Karangpawitan. Pak Ketua, apa mau dijawab dulu oleh Pak Camatnya, mewakili Pak Camat? Karena ini banyaknya curhat ya Pak Camat tentang yang punya hubungan dengan masyarakat selama ini. Mungkin Pak Camat tahu gitu tentang program dari Pelangi itu mengenai anggarannya atau fasilitasnya, wadahnya, karena di sini Dewan Pendidikan lebih kepada rekomendasi nantinya ya, rekomendasi bukan Pak Camat mau menjelaskan pertanyaan yang dari Ibu tim PKK yang Pak Camat mau menjelaskan dulu. Kalau yang namanya PKK itu kan ada Pokja, ya, Pokja 1, 2, 3, dan 4. Ya, tadi kan sebetulnya adalah inovasi-inovasi daripada PKK. Ya. Sementara kan PKK itu tidak punya program kegiatan, ya, tidak punya program kegiatan, dan apalagi didukung dengan
dana. Nah biasanya itu berkolaborasi juga dengan dinas teknis yang ada di tingkat kecamatan. Ya, kecuali mungkin juga bagi desa. Kalau desa sih bisa, kayak tadi misalkan taman baca masyarakat ya, TBM. Kalau desa itu bisa dengan adanya anggaran dana desa, ya seperti halnya di kampungnya Bululu itu di desa Tanjung Sari itu ada taman baca masyarakat. Kalau desa itu bisa punya anggaran, tapi kalau kelurahan tidak, karena kita dana kelurahan itu tidak bisa peruntukan seperti itu. Nah jadi sebetulnya Bu, kalau misalkan ada inovasi-inovasi itu kaitan dengan masalah program PKK, program pendidikan, dan program yang lainnya, itu sebetulnya hanya bisa didanai oleh dana desa. Itu pun harus ada proses dulu, harus masuk ke musrenbang, harus proses ke pengalokasian dana desa di tahun berjalan atau tahun berikutnya gitu. Jadi kalau untuk di desa tidak jadi masalah, tapi kalau untuk di kecamatan, di Garut kota, untuk kelurahan itu tidak bisa, tidak punya anggaran. Jadi kalau mungkin kita ada contohnya taman baca masyarakat, kita pasti mengusulkan ke dinas teknis, ke dinas pendidikan. Itu harus masuk di program dinas pendidikan. Kalau di kelurahan itu tetap tidak bisa menggunakan dana kelurahan untuk kegiatan lain yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan Permendagri 130. Itu mungkin Bu ya. Terima kasih Pak Camat tentang penjelasannya. Jadi saya di sini bisa tahu kalau dana desa itu boleh selama kepala desanya ada kepedulian, inovasi ya, dan kreatif. Kalau kelurahan sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih penjelasannya. Nanti ditindaklanjuti oleh Pak Ketua. Silakan Pak. Camat tidak usah disempurnakan lagi Pak, sudah sempurna. Setiap kegiatan itu pasti ada instansi pendamping. Ini dari Pak Hamzah dulu, Pak Hamzah dari Cilaku. Terutama yang terakhir, apakah ada aturan resminya, ya? Apa dari Kemendikbud ataupun dari Kepres dan sebagainya. Nah, gerakan masuk satuan pendidikan ini murni inisiatif baru. Silakan si Indonesia cari di sana. Dan kami kalau mengadakan program ini konsultasi dulu dengan Pak Sekda dan Bupati. Apakah kegiatan itu memungkinkan dilaksanakan? Apakah akan mendapatkan respon baik dari masyarakat? Kami kaji dan kami berkeyakinan apabila kegiatan ini akan mendapatkan respon dari masyarakat. Itu enaknya organisasi masyarakat. Kalau umpamanya instansi, camat, kepala dinas dan sebagainya akan mengadakan model kegiatan, pasti harus ada kaitannya. Bukan berarti ini tidak ada kaitannya ada, tapi tidak langsung. Begitu Pak Hamzah ya. Lalu yang kedua ini yang menarik dari Pak Lurah Pakuan. Ini mestinya ke dinas pendidikan Pak ya. Tapi kami nggak apa-apa, karena banyak yang datang ke kami dan kami rekomendasi ke bupati atau kalau teknis rekomendasinya ke dinas pendidikan. Nah itu penduduk sekitar sekolah. Ya. Ada sekarang SD yang tidak ada di tingkat kelurahan. Ada tidak ada? Semua SD ada di tingkat kelurahan atau desa. SMP. Apakah di semua desa atau kelurahan ada sumber SMP? Tidak. Kecamatan? Kecamatan, semua kecamatan ada. Kadang-kadang sekolah yang ada di sana tidak memperhatikan lurah atau kepala desa. Padahal seharusnya sekolah itu apakah perguruan tinggi, apakah SMA, SMK, apakah SMP, apalagi SD harus diketahui oleh kepala desa atau lurah. Tidak ada undang-undangnya. Dengan undang-undang yang sempit, apakah negara mungkin tidak ada desa? Jadi kepala desa, kepala lurah, kepala atau desa
baru itu harus juga memberitahu minimal kepada kepala desa atau lurah. Kalau sekarang bagaimana, apakah camat perlu diketahui atau tidak? Kalau sekarang SMP itu ada di wilayah kecamatan dan banyak SMP-nya, maka mungkin camat baru ada rapat koordinasi antar SMP itu, tentu dengan melibatkan dinas pendidikan. Jadi sekali lagi kepada Pak Camat, jangan segan-segan kepada lembaga pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kalau ada di wilayah Pak kelurahan desa atau wilayah kecamatan, khususnya di sini kelurahan Papua, ya. Jadi Bapak jangan segan-segan memanggil kepala sekolah itu untuk Bapak berikan informasi yang ada di wilayah itu. Kalau ada yang melanggar, Bapak bisa memperingatkan karena Bapak sebagai kepala wilayah. Karena laporan kami juga ada tidak pernah diundang oleh kepala sekolah, kepala desa atau kelurahan. Yang selanjutnya, uang fasilitas gratis. Sebenarnya kan sekarang SMP itu sudah gratis, ya. SD sudah gratis, SMA sudah gratis belum? Sudah gratis belum? Bukan Pak, saya udah. Apakah dari SK Gubernurnya? Saya kira belum ada gratis, ya. Tapi ada bantuan-bantuan tertentu, ya. Kalau sudah dikatakan gratis, ya, tidak boleh ada pungutan apapun. Yang boleh itu sumbangan. Sumbangan itu tidak ditentukan berapa besarnya, tidak ditentukan kapan waktunya, dengan sukarela dia membayar untuk membantu sekolah. Dan sekolah harus memperlihatkan apa kebutuhan-kebutuhannya. Makanya tidak aneh kalau komite menganggarkan sekian ratus juta, yang diterima hanya sekian puluh juta, gak. Karena antara perencanaan yang sudah ditentukan dengan sumbangan yang tidak jelas berapa kira-kira akan kita mendapat uang itu. Jadi satu lagi, semua sekolah negeri tidak boleh ada pungutan, yang boleh adalah sumbangan. Bedanya sumbangan dengan pungutan, kalau sumbangan tidak ditentukan besarnya dan juga tidak ditentukan waktu. Beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, coba Bapak ke dinas pendidikan berapa kuotanya tahun ini, apakah ada atau tidak ada, ya. Nanti kami juga akan konfirmasi. Upaya masyarakat untuk bebas, sekali lagi, untuk SD, SMP sudah bebas, ya. Untuk SMA belum. Di sana ada berapa presentasi dari orang-orang yang dibebaskan itu. Saya begitu paham, tapi pada dasarnya kalau yang namanya pungutan tidak boleh, kalau yang namanya sumbangan diperbolehkan. Tim penggerak PKK tadi sudah dijelaskan oleh Pak Camat. Jadi kalau ada program itu harus ada pendampingan, Pak, ya, pendampingan dari instansi. Kalau sekarang dinas pendidikan pasti ke dinas pendidikan. Kami hanya merekomendasi saja. Ibu boleh, pokoknya di PKK ini ada program berapa tahun sudah dilaksanakan, tapi belum pernah ada bantuan dari dinas pendidikan. Ibu mengirim surat ke kami akan merekomendasikan ke bupati. Nanti bupati akan mendisposisi ke dinas pendidikan. Jadi bahwa Dewan Pendidikan itu bukan lembaga eksekutor. Jadi kalau ada program nanti akan ada bantuan dari Dewan Pendidikan, dan Dewan Pendidikan tidak akan ada bantuan yang berbentuk materi, tapi yang berbentuk program. Saya kira itu saja Bapak-Bapak. Kalau masih ada pertanyaan silakan Ibu. Nanti ini untuk para lurah, ya. Sebenarnya kalau SLTA karena bangun SD, SMP sudah gratis, ya, ada bantuan ROS, tetapi kalau ingin sekolah yang berkualitas
biasanya suka ada sumbangan-sumbangannya, tapi yang tidak mampu tidak usah diminta karena itu nanti ada subsidi silang ya antara yang tidak mampu dengan yang mampu, yang tidak bisa ditentukan waktu dan jumlahnya dan kapan harus mengumpulkannya, karena yang namanya sumbangan bebasnya bisa berupa barang, bisa berupa materi, tenaga dan lain-lainnya. Kalau SLTA juga sama, karena ada 4, ada zonasi, ada prestasi, ada pindahan orang tua, dan ada afirmasi. Afirmasi itu untuk warga yang punya anak prestasi tetapi tidak punya biaya, tetapi dia prestasi. Kadang-kadang sayang ya, banyak anak-anak yang berprestasi ketakutan harus mengeluarkan uang, apalagi SLTA berjuta-juta, berbelas-belas juta atau takut. Tetapi kan selama dia prestasi itu ada yang namanya afirmasi. Jadi pihak sekolah tidak memungut sepeser pun karena itu sudah ada kuotanya ya, tergantung kebutuhannya berapa persen untuk afirmasi yang prestasi tapi bisa melanjutkan. Begitu juga perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi untuk yang berprestasi juga ya. Nanti tinggal koordinasi aja. Cuma kadang informasi kurang ya, kurangnya informasi seperti sekarang gemas. Coba kalau udah disosialisasikan oleh kami Dewan Pendidikan, lalu setelah itu tidak bergerak ya, itu cuma hanya simbolis saja dan tidak disosialisasikan kepada masyarakat bawah. Makanya di sini Pak Camat, Kadesnya, Pak Lurahnya, Abdesinya, KUA-nya, PKK-nya, biar bersinergi, bergeraknya itu cepat dari atas sampai ke bawah pelosok. Karena informasi itu tidak bisa untuk sendiri, tetapi harus disaringkan kepada yang lain. Ini bermanfaat. Bermanfaatnya informasi-informasi yang tadinya sekolah itu menakutkan, harus banyak anggaran yang keluar, tidak. Karena itu udah ada wajib belajar ya pemerintah, dan udah amanat undang-undang juga mencerdaskan dalam hal pendidikan. Jadi kita tinggal bersinerginya bagaimana mewujudkan masyarakat yang cerdas. Udah tahu sendiri, indeks pendidikan Kabupaten Garut 3 dari bawah. Berarti selama ini apa yang dilakukan? Kita butuh bersinergi. Di sini intinya sinergi. Sinergi itu jadi jangan kait-kait. Ini uang anggaran naik. Karena setiap masing-masing itu yang penting bersinergi dulu. Karena di sini dinas sosial ada yang tidak mampu dengan pakai surat DTKS aja udah gratis ke sekolah. Saya udah membuktikan yang banyak yang terbantu. Rekomendasi dari dinas sosial dibikinkan kartu. Cuma yang jadi masalah itu kurang sosialisasinya ke masyarakat yang bawah, sehingga menganggap biaya itu mahal dan anak-anak yang tidak mampu tidak melanjutkan sekolah karena mendengar biaya dari yang lain. Padahal tidak semua sekolah mengeluarkan biaya yang besar. Masih banyak sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan siswa, malahan baju seragamnya juga dikasih gratis saking ingin banyak siswanya. Dan mudah-mudahan dengan adanya Gemas, gerakan masyarakat masuk sekolah, satuan sekolah ya, masuk ke satuan pendidikan sekolah ini, jangan berpikiran wah ini, tapi menggerakkan hati nurani kita dari mulai pemerintahan, stakeholder sekolah sampai masyarakat berbantu untuk mensupport masuk ke satuan pendidikan. Yang untuk siapa? Sekolah-sekolah yang tadinya di pedalaman yang muridnya cuma sedikit, dengan ada gerakan ini bisa jadi banyak. Yang tadinya SD cuma kepala sekolah jauh-jauh cuma muridnya itu 40, 50, 30, di kota beratus-ratus. Dengan adanya gerakan masyarakat ini ya, pendidikan, masuk pendidikan yang tahun 2024 sekarang, mudah-mudahan kepala sekolah yang ada di pedalaman itu siswanya banyak, karena justru yang banyak siswa itu di pedalaman yang tidak tersentuh karena ketakutan tidak punya biaya untuk melanjutkannya. Mungkin itu inti daripada Gemas itu yang menggerakkan. Yes, udah. Tapi untuk penanya satu lagi ada. Sebelum ditutup takut ada apa? Lupa dari PKBM kualitas ya. Silakan Pak. Pertama dari Bu Yanti SDN Jaya Raga sebagai sekolah penggerak.
Ini ada beberapa pertanyaan terutama menyangkut orang tua. Secara singkatnya, sulitnya kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Apakah akan berhasil dengan adanya gerakan masyarakat masuk sekolah? Ibu, di sini sebenarnya ada dua pilihan. Dan titik besar dari Demas ini bukan ke sekolah, tapi kepada masyarakat. Saya sudah jelaskan tadi, biasanya kalau penerimaan murid baru yang sibuk itu sekolah. Terus sebenarnya masa sekolah mah butuh budak, muridnya tetap bagi mau guru mau digaji kan itu, yang PNS gitu, yang P3. Yang sebenarnya yang butuh sekolah itu masyarakat. Dalam hal ini harus ada pemikiran bagi kita, dan salah satu pemikiran itu melalui gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan ini. Jadi di masyarakat itu punya banyak organisasi. Tadi ada PKK, ada perhimpunan, pengajian apa dan sebagainya. Nah, faktor-faktor yang menghambat kepada sekolah ini, terutama untuk masyarakat ini, bisa dimasukkan di dalam kegiatan itu. Caranya bagaimana umpamanya? Bisa kelompok masyarakat itu mengundang tokoh masyarakat atau pejabat di lingkungan pemerintah yang bisa menjelaskan tentang apa yang menjadi masalah tadi. Contoh umpamanya tadi, bapak-bapak atau ibu-ibu saya lupa ya. Ini ada pungutan. Di sekolah ini ada pungutan sampai belasan juta, sampai jutaan gitu ya. Nah, dan kami pernah ada pengaduan. Ada pengaduan, Pak begini, Pak tolong pengaduan kami itu baru akan ditindaklanjuti kalau tertulis. Pak, baru tertulis kayak pun anak biasa dapat beli, mari kita bayar. Bapak ini benar atau enggak? Kan kita jadi bertanya seperti itu. Jadi ibu dan bapak silakan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini di masyarakat ya, yang masyarakat itu merasa dirugikan, bertentangan aturan dengan sekolah, buat surat secara tertulis pada kami. Dan kami akan menindaklanjutinya. Tapi kami tidak bisa mengeluarkan anggaran buat bapak-bapak atau sekolah-sekolah untuk membantu program itu tidak bisa. Karena kami bukan organisasi eksekutor atau pelaksana program, tapi kami hanya sebagai organisasi merekomendasi apa yang menjadi ketidakpuasan masyarakat untuk dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Jadi Bapak dan Ibu, silakan kalau ada ketidakpuasan kirim surat ke kami dan kami akan menindaklanjutinya, mengirimkan surat ke Bupati kalau yang sifatnya kebijakan, kalau sifatnya yang teknis itu kepada Dinas Pendidikan. Lalu saya juga dalam berkolaborasi tadi di Bayombo ada perkataan hampir sama dengan ibu ya, tapi konteksnya lain, tidak menghargai orang pihak sekolah itu, guru tidak berharga lagi di depan masyarakat. Jadi anak yang diberi tindakan agak kasar, lalu orang tuanya datang ke sana lalu membentak-bentak guru. Nah, berarti sudah tidak ada dari guru itu. Itu kita harus melihat dari dua sisi. Apa kelemahan dari teman kita guru, dan juga dari pihak masyarakat juga harus melihat apa kelemahan masyarakat itu. Nah, yang penting ya, tanamkan kepada guru-guru, dan tapi maaf ini sebenarnya bukan kewajiban kami, ya, kewajiban Dinas Pendidikan. Jadilah seorang guru yang menjadi contoh, menjadi figur yang diidolakan. Dulu banyak orang tua
yang memukul muridnya, tapi muridnya tidak melawan, orang tuanya juga tidak datang ke sekolah. Karena memang perbuatan apa yang dilaksanakan oleh guru itu sudah benar. Sasarannya mungkin saja di antara kita guru salah sasaran karena tidak mengetahui persis bagaimana sikap yang sebenarnya dari guru tersebut. Kalau yang masalahnya study tour, setuju dengan Ibu ya. Yang study tour itu program itu sudah berjalan lama ya, dari berbagai tingkatan. Begitu ada yang celakanya juga bukan kesalahan sekolah, tapi kesalahan dari yang punya travel itu, yang kesalahan itu saya kira kurang tepat. Itu kan belum menjadi keputusan pemerintah, baru keputusan perorangan yang mungkin dia tidak setuju dengan itu. Tapi saya yakin bahwa study tour itu diperlukan dengan kondisi yang bagaimana, yang tidak boleh dan mana yang boleh. Lalu sumbangan itu menjadi efek jelek bagi sekolah. Jadi guru-guru itu memungut, lalu uangnya dipakai apa dan sebagainya. Di sekolah itu ada komite. Jadi apapun sumbangan dari masyarakat pasti dengan persetujuan komite. Antara komite dengan sekolah bekerja sama, tapi saya menyarankan kalau uang dari masyarakat yang sifatnya sumbangan, kelola di komite. Komite jangan mengganggu anggaran sekolah dari pemerintah dan dari sekolah juga, anggaran dari masyarakat kelola dengan baik oleh komite sekolah. Jangan sebaliknya mencurigai uang komite sumbangan dipakai namun tahu komite sekarang bos oleh guru oleh kepala sekolah dipakai, nah itu dihindarkan ya. Jadi tanggung jawab uang sumbangan ada di komite. Tapi tadi bahwa sumbangan itu tidak ditentukan besarnya, tidak ditentukan waktunya, dikelola oleh komite ya. Komite tidak usah nyetor tiap hari ya. Karena ada kepala sekolah yang laporan ke kami lihat sama komite nggak ngilu kantor ngapain. Ada yang bicara seperti itu. Jadi komite datang ke sekolah harus berdasarkan kepentingannya. Nah, sekarang kan ada juga, kenapa mumutnya atau semua sekolah komite mah yang kontrol ngumpul. Jadi kan itu bisa jadwal waktunya seperti apa. Hanya saya yang menjadi kurang enak didengar teh komite ngilu kantor setiap kepala sekolah. Nah, jadi coba jadwalkan. Kalau di kami di Dewan Pendidikan enak ya, tidak kantor-kantornya itu 1 minggu 1 kali piket aja, piket ya. Setiap kamu bisa dilayani, tapi dalam 1 minggu juga ada rapat. Setiap minggu ada masalah, tidak ada masalah pasti rapat. Tapi kantor resminya 1 minggu sekali. Makanya bapak-bapak nanti yang mau menjadi anggota Dewan Pendidikan enak. Dewan Pendidikan itu kantornya hanya 1 hari 1 minggu. PKBM karena pemerintahan ya. Solusi yang untuk yang tidak ada namanya. Ini coba ke dinas pendidikan saja ya. Dinas pendidikan kenapa kejadian seperti itu? Lalu apa penyebabnya? Kalau ibu tidak tuntas nanti beritahu kami atau surat tembusan ke kami. Ya. Kalau surat tembusan kami pasti ada rapat dengan dinas pendidikan. Saya kira itu yang saya jelaskan. Kalau kurang jelas ya, ada hal yang perlu disampaikan tapi dalam forum ini agak terbatas ya, boleh langsung telepon kami, bukan kami saya ya. Coba boleh dicatat Pak ya. Kalau memang penting ya, nomor kontak saya 081 ya. Ada yang catat enggak? 081 ya, 121 232 1 081 121 232 1 10 angka, betul nggak? 10 angka berarti nomor zaman bahula. Tapi tolong jangan menelepon Pak. Kalau menelepon pasti silakan saya angkat karena belum ada memorinya saya.
Jadi WA dulu aja. Kalau ternyata ini penting, pasti nama Bapak saya cantumkan di nomor ini. Saya kira itu saja Bapak-Bapak, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi. Ini waktu sudah asar, belum sholat. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan ini ada manfaat. Saya serahkan ke Ibu Susi. Pada kebetulan atas pemaparannya, dan mungkin itu ya Bu Yanti, jadi supaya orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, disarankan kalau pertemuan dengan orang tua murid, orang tua siswa lewat komite, jangan saat pas ada kepentingan berhubungan dengan biaya, ya. Jadi meskipun tidak ada yang harus dikomunikasikan, tetap intent mau berapa bulan sekali untuk parentingnya itu perlu untuk pemahaman untuk sebenarnya. Dan masalah turn and travel, mungkin itu sudah kebijakan ya Pak Penny yang mengeluarkan jangan ada study. Tuh, begitu juga di sekolah tidak boleh ada perpisahan yang rame-rame. Sampai SNKN 2 juga udah manggil artis Dewa 19 terus Sumba akhirnya dialihkan ke Korem ya. Jadi biar bayar. Mungkin Pak Camat udah punya tiketnya. Oke, terus di sini juga kebetulan saya koordinator PKBM. Sebelum ke dinas pendidikan, ibu kan harus punya dasar dulu apabila masih bisa diselesaikan ya. Mengenai ijazah adanya di sekolah di PKBM lain, alangkah baiknya ibu koordinasi, jangan ego PKBM dengan PKBM. Intinya memberikan solusi kepada masyarakat yang putus sekolah, yang sudah tua, berlanjut kepada paket A, B, dan C. Dan itu ibu didampingi Ibu Eis ya Bu Eis, nanti ke sekolah atau PKBM yang mengeluarkan ijazah itu, kan ada data di PKBM lain, itu boleh diambil karena PKBM gratis. Kenapa sih kalau dipersulit, kalau yang gratis enggak, kecuali kalau bayar itu bisa jadi. Tapi ini PKBM gratis sudah dibiayai oleh BOP bersiswanya, karena itu hak siswa. Jangan sampai keegoan PKBM dengan PKBM, yang korban adalah masyarakat, warga masyarakat yang mau belajar. Selama belajar itu jangan dipersulit ya. Jadi Ibu Boyes tolong sebagai penilik dampingi ibunya supaya mendapatkan ijazah itu. Kalau dipersulit informasikan ke kami biar kami yang memfasilitasinya dengan dinas pendidikan ya. Jadi saya rasa seperti itu ya Bu Sipa. Tapi gini Bu, ada sedikitnya dari PKBM sama pesantren kadang-kadang ada data yang di sana ada, di sini ada, di sana tidak bisa ujian, di sini bisa ujian. Ada yang seperti itu, padahal data ada di PKBM. Ya, ternyata sebenarnya sama pesantren seperti itu Bu. Oh iya, Bu, ini terlalu lambat sih Ibu bilangnya, karena sekarang PKBM lagi ujian loh. Harusnya ada operator yang bisa menjelaskan gitu ya. Jadi adanya data ini di PKBM mana. Tapi tetap Bu ya, itu hak-haknya kalau udah jadi ijazah mau tidak mau diambil saja. Mungkin dari kami penjelasannya seperti ini. Kalau pun tidak kuat bisa lanjut dengan Pak Ketua, udah dikasih nomornya karena udah asal. Mungkin langsung ditutup aja acara sosialisasi gerakan masyarakat masuk satuan pendidikan tingkat kecamatan hari ini ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah Pemda baru, siap
perwujudan